apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap perempuan, menopause. Tapi, tunggu dulu, jangan keburu geri ya dengernya. Justru sebaliknya, kita mau bongkar semua mitosnya dan melihat fase ini sebagai sebuah awal, babak baru dalam hidup yang bisa kita isi dengan lebih sehat dan lebih berdaya. Jadi kita mulai dari pertanyaan ini deh. Menopause itu sebuah akhir atau justru awal yang baru? Seringnya kan kalau dengar kata menopause yang kebayang itu, wah udah tua nih, udah selesai. Tapi gimana kalau kita balik cara pandangnya? Gimana kalau ini justru kesempatan emas buat kita untuk mendesain ulang kesehatan kita buat puluhan tahun ke depan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah ini dia nih intinya, kalimat ini tuh ngena banget. Yang paling penting itu bukan lagi gimana caranya biar kelihatan muda terus, tapi gimana caranya kita ngejaga badan ini biar tetap sehat saat memasuki babak baru ini. Fokusnya geser, bukan lagi anti penuaan, tapi jadi proaktif menjaga kesehatan. Gini deh, di satu sisi wajar banget ada rasa takut. Takut kehilangan energi, takut kelihatan tua. Tapi di sisi lain, ada fokus yang sebenarnya jauh lebih penting dan keren. Gimana caranya kita bisa pegang kendali penuh atas kesehatan jangka panjang kita? Nah, ini perubahan pola pikir yang luar biasa kan? Oke, sekarang kita bedah ya. Supaya kita bisa ngelola kesehatan dengan benar, kita harus ngerti dulu dong, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Kita akan lihat perubahan biologis yang jadi akar dari semua ini. Jadi gampangnya gini, menopause itu adalah fase alami di mana ovarium atau indung telur kita, ibaratnya pabrik hormonnya, mulai mengurangi produksi dua hormon kunci, estrogen dan progesteron. Penting buat diingat, ini bukan penyakit ya, ini cuma sebuah transisi biologis yang normal banget. Nah, turunnya dua hormon ini, efeknya tuh ternyata nggak cuma bikin kita berhenti menstruasi aja. Dampaknya jauh lebih luas dari itu. Paling nggak ada 4 sistem vital di tubuh kita yang kena imbasnya. Pembuluh darah, kepadatan tulang kita, fungsi otak, sampai ke metabolisme. Makanya, menopause itu perlu kita hadapi dengan strategi kesehatan yang utuh. Nah, karena kita udah tahu sistem mana aja yang terpengaruh, sekarang kita bahas 4 resiko kesehatan utama yang perlu kita waspadai. Tenang, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru biar kita bisa siap-siap dan melindungi kesehatan kita di masa depan. Risiko pertama, dan ini serius banget, adalah meningkatnya risiko penyakit jantung dan stroke. Mungkin banyak yang kaget ya. Jadi sebelum menopause, hormon estrogen itu kayak bodyguard alami buat jantung perempuan, yang bikin risiko kita lebih rendah dibanding laki-laki. Tapi setelah menopause, bodyguardnya ibaratnya pensiun. Jadi situasinya pun berubah. Kenapa bisa begitu? Kuncinya di sini. Hormon estrogen itu punya tugas penting buat ngejaga pembuluh darah kita tetap lentur dan fleksibel. Nah, pas kadar estrogennya anjlok, pembuluh darah jadi lebih kaku dan lebih gampang menyempit. Akibatnya, yaitu tadi, risiko penyakit jantung koroner dan stroke bisa meningkat drastis. Lanjut, risiko kedua ini soal di atas, soal otak kita, perubahan kognitif dan risiko demensia. Ini sesuatu yang sering banget dikeluhin, kayak brain fog atau kabut otak, di mana kita ngerasa kok jadi susah fokus atau gampang banget lupa. Penjelasannya, iya, lagi-lagi soal hormon. Turunnya estrogen itu ngaruh langsung ke berbagai fungsi otak. Makanya, keluhan kayak lupa naruh kunci di mana, susah konsen pas kerja, atau sulit ngingat hal-hal kecil itu sering muncul. Ini bukan sekedar pikun karena umur, tapi ini beneran ada perubahan biologisnya. Dan kalau kita cuekin, gangguan kognitif ini berpotensi meningkatkan risiko demensia di kemudian hari. Kita masuk ke resiko ketiga, yang ini mungkin udah paling sering kita dengar soal menopause, osteoporosis. Ini adalah kondisi di mana tulang kita jadi kropos dan rapuh, makanya jadi gampang banget patah. Alasannya simple banget, estrogen itu hormon yang vital banget buat ngejaga kepadatan tulang. Tanpa kadar estrogen yang cukup, struktur tulang kita jadi lebih rapuh. Saking rapuhnya, kadang cedera ringan kayak jatuh kepleset dari posisi berdiri aja, itu bisa menyebabkan patah tulang panggul yang serius. Risiko terakhir yang kita bahas adalah pergeseran metabolisme dan hormon. Nah, ini tuh kayak satu paket masalah kesehatan yang saling nyambung, yang mungkin dulu-dulu nggak pernah jadi masalah buat kita sebelum masuk fase menopause. Jadi, setelah menopause, badan kita jadi lebih sensitif. Metabolisme jadi melambat, makanya berat badan jadi gampang banget naik. Gak cuma itu, sensitivitas terhadap gula juga berubah, yang bikin resiko diabetes meningkat.
Gangguan tiroid juga jadi lebih umum terjadi. Intinya, pola hidup yang dulu rasanya aman-aman aja, sekarang bisa jadi pemicu keluhan. Oke, udah cukup ya bahas risikonya. Jangan panik dulu. Kabar baiknya adalah sebagian besar risiko ini bisa banget kita minimalkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini dia, rencana kesehatan proaktif dengan 5 cara ampuh buat kita pegang kendali. Langkah pertama, dan ini mungkin yang paling dasar dari semuanya, adalah bergerak secara teratur. Olahraga itu kunci utama buat jaga semuanya. Jantung, tulang, otak, dan metabolisme kita setelah menopause. Ini bukan lagi soal pengen kurus atau membentuk tubuh, tapi soal ngejaga mesin tubuh kita tetap jalan dengan baik. Ini panduan praktisnya. Coba deh olahraga sekitar 3-5 kali seminggu, durasinya antara 30-60 menit aja per sesi. Pilih olahraga yang ringan dan aman, kayak jalan kaki, sepedaan, berenang, atau yoga. Yang penting hindari olahraga yang banyak loncat-loncat atau benturan keras ya, karena tulang kita kan lagi butuh dijaga ekstra. Langkah kedua yang gak kalah pentingnya adalah atur pola makan kita dengan bijak. Sistem pencernaan kita tuh udah gak sekuat dulu. Jadi kita perlu lebih sayang dan lebih lembut sama perut kita dan kasih nutrisi yang pas. Aturannya cukup simpel kok. Kurangi makanan yang susah dicerna atau bikin radang, contohnya gorengan, makanan yang pedas banget, dan makanan ultra proses. Sebaliknya, perbanyak makan sayur, buah-buahan segar, protein berkualitas, dan yang paling penting, air putih yang cukup biar badan kita tetap terhidrasi dengan baik. Langkah ketiga ini soal kesadaran diri. Coba deh dengerin tubuhmu. Pas muncul keluhan baru kayak perut kembung atau sendi nyeri, jangan buru-buru cari obat. Di masa menopause ini, organ kayak lambung dan ginjal itu kerjanya lebih berat. Jadi coba evaluasi dulu, kemarin makan apa ya? Gaya hidupnya gimana? Dan yang terakhir, kita gabungin aja langkah keempat dan kelima, yaitu adopsi kebiasaan sehat secara menyeluruh. Ada 2 pilar utama di sini. Pertama, hindari rokok dan alkohol. Keduanya bukan cuma buruk buat kesehatan umum, tapi juga terbukti bisa bikin gejala menopause kayak hot flashes atau susah tidur jadi makin parah. Kedua, prioritaskan tidur. Tidur berkualitas 7-8 jam setiap malam itu bukan lagi kemewahan, tapi udah jadi kebutuhan mutlak buat pemulihan hormon dan ngejaga fungsi otak serta metabolisme kita tetap optimal. Sebagai penutup, saya mau kita sama-sama merenungkan kalimat ini. Menopause itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah fase di mana tubuh kita seolah-olah minta perhatian lebih dari kita. Bukan dengan cara dipaksa atau dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran dan rasa cinta pada diri sendiri. Ini kesempatan kita untuk merawat diri jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi, setelah semua obrolan kita ini, pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat Anda. Bagaimana Anda akan menunjukkan rasa cinta pada tubuh Anda hari ini? Pilihan ada di tangan Anda, dan setiap langkah kecil menuju gaya hidup sehat adalah sebuah kemenangan yang besar. Terima kasih sudah menyimak.